Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asraqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Ta'ala yang telah menjadikan kita kaum muslimin, kaum mukminin, memberikan hidayah kepada kita sunnah. Pada pagi ini kita melanjutkan daurah sesi kedua yang kita akan membacakan muqaddimah yang kedua, yaitu muqaddimah dari kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi. Ya. Muqaddimah ini merupakan bagian yang cukup penting kita baca, sehingga setiap buku yang kita baca maka sangat disarankan kita membaca muqaddimah. Ya, karena muqaddimah ini merupakan pembukaan awal, pintu masuk ilmu yang akan kita serap di apa yang dituliskan pada buku ini dan menjadi apa tujuan pengarang kitab ketika menulis buku ini. Muqaddimah kedua yaitu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah kita jelaskan pada sesi pertama tentang Bismillahirrahmanirrahim secara ringkas. Kemudian Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah, segala puji hanya milik Allah Ta'ala. Ya, Alhamdulillah kita ucapkan dengan fasih, dengan benar. Alhamdulillah, bukan Alhamdulillah. Banyak orang mengucapkan Alhamdulillah, itu salah, ya. Di sini ada hak, bukan hak. Dan juga lafaz Allah mengandung mat di sana, Alhamdulillah, tidak Alhamdulillah, gitu. Ya, sekali lagi anak sarankan kepada semua untuk membaca zikir-zikir itu dengan baik dan benar, terutama bacaan sholat. Itu kita perhatikan bacaan, ya, agar ibadah sholat yang kita kita jalankan diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Ya. Bisa diartikan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Ini definisi yang benar, karena ilah adalah sesembahan, bukan Tuhan. Ya. Banyak orang menafsirkan dengan kata atau menerjemahkan dengan kata tiada Tuhan selain Allah, itu keliru. Ya, yang benar adalah aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan, ya,
yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Karena ilah artinya sembahan, bukan Tuhan. Kemudian wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ini merupakan dua kalimat syahadah yang mengandung dua syarat diterimanya amal soleh, yaitu pada kalimat tauhid wa asyhadu alla ilaha illallah, artinya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya, itu mengandung niat ikhlas kepada Allah, mengandung nilai keikhlasan kita kepada Allah, syarat amal soleh yang pertama. Panggilan kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, atau kita sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini mengandung arti bahwa kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dua hal ini menjadi dua syarat mutlak dalam beramal soleh. Ikhlas kepada Allah dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, dan mutaba'ah, mengikuti tata cara dari Rasulullah SAW dengan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini ada perkataan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Ada kata abduhu di sini, itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh gulu dengan kepada Rasulullah SAW. Rasul hanya sebagai hamba. Ya, Nabi Muhammad adalah hamba Allah Ta'ala. Namun uhiya ilayya, ya, uhiya ilaih. Namun hanya saja bedanya kita dengan Nabi Muhammad adalah Nabi diberi wahyu, kita tidak diberi wahyu. Tapi kita diberikan pemahaman ilmu. Itu saja. Namun kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad, ya, adalah beliau diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Turun kepadanya malaikat Jibril, dan turun kepadanya Al-Quran. Namun pada dasarnya Nabi kita Muhammad adalah seorang hamba, gak lebih dari itu. Artinya dalam hal ini tidak boleh kita bersikap hulu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap dan akhlak kita kepada Nabi harus sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan kepada kita, tidak lebih dari itu. Lalu apa, ya, apa hukumnya kadang orang mengucapkan dengan kata Sayyidina, ya, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, gitu ya. Setiap nyebut nama Nabi kita Sayyidina Muhammad, ya. Dalam penyebutan Sayyidina, ya, itu berdasarkan fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah, tidak apa-apa. Tidak masalah kita mengucapkan Sayyidina. Nabi kita Sayyidina Muhammad, tidak masalah. Dalam penyebutan umum. Namun kalau penyebutan dalam salat, ya, bacaan tahiyat, tidak boleh kita tambah dengan Sayyidina. Karena itu merupakan tambahan-tambahan dalam ibadah. Itu mengandung hukum bid'ah. Ya. Semua lafaz syahadat yang disebutkan oleh orang yang ingin masuk Islam, atau kita bersyahadat ketika ingin khutbah, atau kita bersyahadat ketika mengucapkan tahiyat awal, tahiyat akhir, ya, ini merupakan ibadah-ibadah khusus, maka tidak boleh kita tambah dengan Sayyidina. Adapun kalau kita menerangkan kepada orang bahwa Nabi kita adalah Sayyidina Muhammad, itu nggak apa-apa. Itu dibolehkan oleh sebagian ulama Ahlus Sunnah di antara Syekh bin Baz rahimahullah, membolehkan hal itu. Tetapi tarkuhu aula, meninggalkan itu lebih baik. Ya, meninggalkan kata Sayyidina itu lebih baik daripada mengucapkan Sayyidina, karena ya para sahabat lebih suka dengan kata Rasulullah, Nabiullah, tidak pakai Sayyidina, ya. Wa ala alihi wa sahbihi, ada di man ta'allama wa 'allama, dan kepada
ya, dan kepada keluarganya, para sahabatnya, sebanyak ya adada man ta'allama wa 'allama, sebanyak orang yang belajar agama dan mengajarkan. Amma ba'du, adapun setelah itu, ya, fa inna hadzal abdi minal ilmi, ya, sungguh kadar ilmu yang diperoleh hamba mauqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimih wa ijlalih, itu tergantung pada kadar pengagungan hatinya terhadap ilmu. Ya, kadar ilmu yang diperoleh seorang hamba ketika dia belajar ilmu, apa kadarnya, apa kualitasnya, yaitu tergantung dari kadar pengagungan dan pemuliaannya terhadap ilmu. Jika dia mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu, maka ilmu daya serapnya akan lebih tinggi, daya serapnya akan lebih banyak dan lebih berkualitas. Bukan hanya berkuantitas, tapi juga berkualitas. Nilai serap yang dia terima, semakin dia mengagungkan ilmu dan semakin dia memuliakan ilmu, maka semakin banyak daya serap dan semakin berkualitas dan semakin baik pemahaman yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang mengagungkan ilmu, ketika ilmu dibacakan kepadanya, dia terdiam. Ya, kalau orang yang dibacakan ilmu kepadanya atau diajarkan, ya, atau disampaikan Al-Quran, disampaikan hadis, disampaikan ilmu dari perkataan para ulama, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama Ahlussunnah, orang berbicara seperti di kajian-kajian, banyak yang ngobrol, banyak bercanda, banyak yang ya megang HP, WA-an gitu ya, itu tanda orang yang tidak ta'zimul ilmi, tanda orang tidak memuliakan ilmu. Ya, ketika kajian berlangsung, ya, beraktivitas, entah megang HP atau megang ini, megang itu, bicara, ngobrol sama teman, itu tanda dia tidak mentakzim ilmu, tidak menghormati ilmu, tidak memuliakan ilmu, dan tidak mengagungkan ilmu. Sehingga daya serap, baik secara kualitas maupun kuantitas, tidak sebanyak orang yang benar-benar mentakzim ilmu. Ya. Oleh karena itu di sini kita perhatikan, belajar ilmu, ya, belajar, ketika kita belajar tidak perlu banyak-banyak waktu, ya, namun fokus itu lebih baik. Faman imtala'a qalbuhu bi ta'zimil ilmi wa ijlalihi, barang siapa yang hatinya dipenuhi, ya, penghormatan, pengagungan, pemuliaan kepada ilmu, ya, saluha ayakuna mahalan lah, maka akan layak untuk menjadi wadah ilmu. Orang yang benar-benar menghormati ilmu, benar-benar fokus, benar-benar mengagungkan, memuliakan ilmu, maka orang inilah berhak untuk menjadi wadah ilmu. Maka Allah akan berikan ilmu kepadanya. Allah jadikan dia sebagai tempat ilmu. Ya, jika dia benar-benar mengagungkan ilmu, fokus ketika belajar, tidak disibukkan dengan urusan-urusan lain. Biqadari nuqsani haibatil ilmi fil qalbi, maka semakin berkurang kadar pengagungan hati kepada ilmu, ya, semakin berkurang hati kita kepada ilmu, ya. Kalau tidak fokus belajar, tidak konsentrasi, tidak mengagungkan ilmu disampaikan oleh guru kita, maka qala yang kusuhadzul abdi minhu, maka akan semakin berkurang pula kadar ilmu yang didapat hamba tersebut. Semakin berkurang ilmu tersebut yang didapat, artinya kualitas pemahamannya juga berkurang,
kuantitas daya serapnya juga berkurang, itu dikarenakan dia tidak mengagungkan, tidak memuliakan dan tidak menghormati ilmu, dengan ciri-ciri dia sibuk, dia aktivitas, dia ngobrol, dia bicara, dia berisik, dia tidur, itu indikasi-indikasi orang yang tidak memuliakan ilmu. Kemudian hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi syai'un minal ilmi. Bahkan ada hati yang kosong sama sekali dari ilmu. Bahkan orang hati yang kosong, ketika belajar, dari awal masuk majelis ilmu sampai keluar majelis ilmu itu kosong. Karena apa? Karena tidak fokus dan tidak mengagungkan ilmu, sehingga meremehkan pelajaran yang disampaikan, sehingga tidak mendapatkan apa-apa. Orang di sampingnya fokus belajar ilmu, mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu, dia mendapatkan banyak, tapi orang ini yang tidak memuliakan ilmu, dia tidak mendapatkan apa-apa, baik segi kualitas pemahaman, kebenaran pemahaman yang tinggi, atau sebagai bentuk kuantitas ilmu yang dia serap. Oleh karena itu, faman 'azzamal ilma lahat anwaruhu alaih. Subhanallah. Barang siapa yang memuliakan ilmu, maka cahaya ilmu akan menyinarinya. Cahaya ilmu akan menyinarinya, dan beragam jenis ilmu akan mendatanginya. Wa fadat rusulu fununihi ilaih, dan beragam jenis ilmu akan mendatanginya. Kita lihat orang berilmu, orang berilmu, saya katakan bahwa ilmu itu adalah ketika dipahami dan diamalkan. Bukan hanya dipahami saja, tapi diamalkan. Ketika orang yang mempelajari ilmu dan dia menjadi berilmu, maka kita lihat cahaya wajahnya akan terlihat orang berilmu. Bisa antum lihat, antum perhatikan orang yang memiliki ilmu syar'i dengan ilmu yang bukan syar'i, walaupun sama-sama setara kualitas ilmunya, yang satu ilmu syar'i, yang B ilmu bukan syar'i, akan beda, cahaya wajahnya akan beda. Dan kita bisa lihat di masjid atau dimanapun, orang berilmu kelihatan wajahnya dengan orang tidak berilmu, sangat kelihatan. Bahkan apalagi orang yang ahlu bid'ah, yang pekerjaan ibadahnya bid'ah, itu kelihatan. Dari wajahnya kelihatan. Sehingga kita katakan, wajah orang berilmu itu sangat beda dengan wajah yang tidak berilmu. Apalagi wajah orang yang lawan dari ilmu itu kebodohan. Sangat beda. Nah, disinilah kita bisa melihat hasil dari usaha yang ia lakukan, sehingga Allah Ta'ala memberikan apa yang Allah takdirkan, Allah anugerahkan kepadanya berupa ilmu, sehingga terpancar dari wajahnya orang berilmu. Kemudian walam yakun lihimmatihi ghayatan ila talaqihi. Dan keinginannya hanya berfokus untuk mendapatkan ilmu. Keinginannya ketika belajar hanya terfokus untuk mendapatkan ilmu. Wala li nafsihi lazatan ilal fikr fi. Wala li nafsihi lazatan illa al-fikru fi. Serta tidak merasakan kenikmatan kecuali saat memikirkan ilmu. Orang yang fokus belajarnya, orang yang mementingkan ilmu, orang yang benar-benar mengagungkan ilmu, dia akan merasakan ketika dia memikirkan ilmu,
ketika dia berusaha untuk memahami perkataan firman Allah Ta'ala, ketika dia berusaha untuk memahami sabda Nabi, ketika dia berusaha memahami perkataan sahabat, ulama tabi'in, dan ulama-ulama ahlu sunnah, maka dia akan merasakan enaknya, lezat menuntut ilmu. Itu yang bisa merasakan adalah orang yang benar-benar mengagungkan ilmu, bukan orang malas-malasan menuntut ilmu. Atau ya, kita bisa rasakan kalau kita belajar ilmu karena ingin ya bertakwa kepada Allah, ingin mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, ingin berusaha memahami ilmu dan mengamalkan dengan baik sesuai dengan tuntunan Nabi, itu akan Allah Ta'ala akan memberikan kebahagiaan, kesenangan, ya, kelezatan pada hatinya, tenang, nyaman hatinya. Berbeda dengan orang yang niatnya bukan ini, niatnya salah, ya, niatnya salah, niatnya ingin mendapatkan titel, niatnya ingin mendapatkan ijazah, niatnya ingin mendapatkan ya kedudukan, niatnya ingin mendapatkan profesi, berbeda. Ya, maka terfokus dengan apa yang dia niatkan. Dia terfokus dengan ya apa yang dia sukai. Kalau dia suka mendapatkan titel, maka segala apa yang mendukung titel itu dia akan dapatkan. Dia akan berusaha untuk mendapatkan. Sehingga ilmu pun terlalaikan. Kalau orang ingin mendapatkan pekerjaan, dia terfokus dengan profesi itu, sehingga ilmu pun dia lalaikan. Tidak seperti orang yang benar-benar ingin bertakwa kepada Allah, ingin berusaha memahami ilmu dengan baik dan mengamalkan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka Allah Ta'ala akan memberikan kebahagiaan pada hatinya. Wa kana Aba Muhammad Ad-Darimi Al-Hafidhu, ya, lama hadzal makna. Dulu ya Al-Hafidh Abu Muhammad Ad-Darimi rahimahullah seakan-akan telah mengisyaratkan hal ini ya pada muqaddimah fa khatama kitab al-ilmi min sunanihi al-musammah, ya, pada muqaddimah penulisan saat mengakhiri bab ilmu dalam kitab beliau Al-Musnad Al-Jami', ya, bibabin fi idhamil ilmi, dalam pembahasan tentang memuliakan ilmu. Imam Abu Muhammad Ad-Darimi rahimahullah telah mengisyaratkan hal ini. Artinya apa? Artinya orang yang ikhlas kepada Allah dalam menuntut ilmu, dia mengagungkan ilmu, dia memuliakan ilmu, maka Allah Ta'ala akan memberikan kebahagiaan pada hatinya, ya, ketika dia berusaha untuk memahami ilmu. Semakin jauh ilmu yang dia dalami, semakin bahagia hatinya. Ya, oleh karena itu kalau ada perasaan-perasaan kita bosan dalam menuntut ilmu, emang ada, ya, ada. Kadang-kadang para penuntut ilmu, ya, baik di tanah air maupun di dimanapun, ada sebagian orang yang merasa kadang-kadang pasang surut keimanan, kita bilang. Ketika pasang semangat dalam belajar ilmu, ketika surut keimanannya, dia pun ya tidak semangat, mulai kendor semangatnya. Itu kadang-kadang ada. Ya. Bagaimana cara kita untuk memperbaiki, menangani ketika ya semangat mulai kendor nuntut ilmu? Ya, cara yang terbaik adalah kita pasang, memperbaharui namanya niat ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ketika niat itu sudah mulai kendor, mulai semangat belajar mulai kendor, ta'limul ilminya mulai kendor, ya, memuliakan ilmunya mulai kendor, fokus belajar mulai kendor. Karena apa? Pondasinya kendor. Karena apa? Pondasinya lemah. Nah, bagaimana cara menanganinya? Yaitu kita kuatkan pondasi lagi, yaitu ikhlas kepada Allah Ta'ala,
sehingga dengan ikhlas tersebut mulai semangat meningkat dan fokus belajar mulai terpusat, sehingga gampang kita untuk mengagungkan, memuliakan ilmu yang kita dengar, sehingga daya serap baik secara kualitas maupun kuantitas yang kita dapat akan lebih baik dari sebelumnya. Ya, sehingga maka sangat penting dalam menuntut ilmu itu adalah keikhlasan kita kepada Allah Ta'ala, sehingga ya semangat tetap terjaga dan pengagungan ilmu serta pemuliaan ilmu tersebut tetap bisa kita lakukan. Wa awanu syai'in ala wusul ila i'dhamil ilmi wa ijlalihi, dan hal yang paling bisa membantu untuk menumbuhkan pengagungan terhadap ilmu adalah memahami, yaitu ma'rifatu maqa'idi ta'zimihi, itu memahami kaidah-kaidah atau pokok-pokok pemuliaan ilmu. Itu yang paling membantu kita untuk menumbuhkan pengagungan terhadap ilmu atau pemuliaan terhadap ilmu. Maka kita memahami kaidah-kaidah atau pokok-pokok pemuliaan ilmu, atau kita memahami langkah-langkah, step-stepnya, cara-caranya dalam memuliakan ilmu. Wahya al-usul al-jami'ah, yakni prinsip-prinsip dasar yang menjadi barometer al-muhaqqiqah li'azamatil ilmi fil qalbi, yaitu yang menjadi barometer pengagungan hati terhadap ilmu. Ya, usul-usul, asas-asas, pondasi-pondasi, pokoknya yang bisa membantu kita untuk selalu mengagungkan ilmu. Faman akhadha biha, barang siapa yang menjalankan langkah-langkah ini, barang siapa yang menjalankan pokok-pokok ini, kana mu'azziman il ilmi, mujillan lah, berarti dia telah mengagungkan ilmu. Orang yang menjalankan, mempraktekkan prinsip-prinsip tersebut atau kaidah-kaidah tersebut atau asas tersebut, maka dia dengan mudah bisa mengagungkan ilmu yang dia pelajari. Wa man dhayya'aha fa nafsihi adha'a, dan sebaliknya barang siapa yang mengabaikannya, sungguh ia telah mengabaikan dirinya sendiri. Orang yang mengabaikan kaidah-kaidah ini, langkah-langkah ini, maka dia telah mengabaikan dirinya, karena kebaikan untuk dirinya. Wali hawahu ata', maka dia pun mengikuti hawa nafsunya, taat kepada hawa nafsu. Fala yalumanna in fatara anhu illa nafsah, dan janganlah dia dan kemudian akhirnya dia gagal mendapatkan ilmu, dan janganlah dia menyalahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Jangan dia mencela siapapun kecuali dirinya sendiri, karena dia yang berbuat. Summa qala, pepatah, dalam sebuah pepatah Arab disebutkan, rasakanlah akibatnya. Artinya, secara ringkas artinya rasakanlah akibat, yaitu yadaka au katawafuka nafakh. Nah, ini pepatah Arab yang bisa kita gunakan untuk artinya jangan menyalahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri. Yadaka au katawafuka nafakh, yaitu tanganmu yang mengikat dan mulutmu yang meniup. Ini adalah ucapan ini ada kronologinya, yaitu ada orang yang ingin menyeberang sungai. Dia nggak punya sampan, nggak punya kapal, tapi dia punya kita bilang seperti botol minum yang terbuat dari kulit yang besar, yang bisa digunakan sebagai pelampung. Yang bisa digunakan sebagai pelampung. Kemudian dia buang airnya, dia tiup
ya, air tempat wadah minum tersebut yang dari kulit, dia tiup, terisi angin semua, dia ikat, dia angin nggak keluar, dijadikan pelampung. Ya, kemudian dia berenang, dia ya menyeberang sungai tersebut dengan pelampung yang dia buat dari tempat minum yang dia bawa. Kemudian karena dia mengikatnya nggak baik, sehingga ikatannya lepas dan anginnya keluar, dia pun tenggelam. Maka orang mengatakan, yada kau kata wafu kanafah. Ya, tanganmu sendiri yang mengikat dan mulutmu sendiri yang meniupnya. Artinya engkau meniup dan mengikat tidak baik, maka terima akibatnya. Salah kau sendiri. Ya, seperti itu ya kronologinya. Wa man la yukrim al-ilma la yukrimuhu al-ilmu. Ya, ini juga subhanallah. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, niscaya ilmu tidak akan memuliakannya. Ya. Kama tadinu tudan. Engkau akan diperlakukan sebagaimana perbuatanmu. Kama tadinu tudan. Ya, engkau akan diperlakukan sebagaimana perlakuanmu. Jika engkau tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakanmu. Subhanallah. Ya. Ini merupakan redaksi Jawami'il Kalim, ya. Perkataan ringkas tapi maknanya subhanallah. Kemudian al-maqidul awal kita bahas ya, pokok atau prinsip yang pertama yaitu tathiru wi'a'i al-ilmi, bersihkan wadah ilmu. Ya, kita bersihkan wadah ilmu. Itu langkah pertama kita menuntut ilmu. Ya, dimanapun kita berada, apakah di jamiah atau mahasiswa itu tempat lainnya, sebelum kita mengisi hati kita dengan ilmu atau mengisi diri kita dengan ilmu, maka bersihkan tempat ilmu itu. Ya, itu merupakan suatu hal yang sangat ma'ruf ya. Di rumah kalau kita ingin mengisi rumah itu, kita bersihkan dulu. Ya. Di kasur kalau kita ingin tidur, maka bersihkan dulu. Termasuk tempat minum, kita ingin mengisi dengan air, maka bersihkan, cuci dulu. Ya. Sendok juga, gelas juga, piring juga, dan semuanya kita bersihkan dulu. Wahwa al-qalbu, ia adalah hati. Bersihkan wadah ilmu, yaitu hati. Hati yang menjadi tempat ilmu, ya, dan jalannya adalah telinga dan mata, ya, jalan hidayah, yaitu telinga dan mata. Mata kita melihat bagaimana tata cara ibadah yang diajarkan oleh guru-guru kita sesuai dengan Rasulullah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan telinga kita mendengar pelajaran-pelajaran itu merupakan dua jalan hidayah untuk hati kita. Dan wadah ilmu itu adalah hati kita. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhu al-ilmu. Karena sesuai kadar sucinya hati, sebesar itulah ya kadar ilmu yang akan masuk padanya. Ya. Semakin bersih hati tersebut, maka semakin baik pula ilmu yang masuk ke dalamnya. Ya, semakin bersih hati kita, semakin baik ilmu yang masuk ke dalam hati kita. Tidak dikotori oleh keinginan-keinginan hati. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Ya, jika bertambah semakin bersih hati tersebut, maka semakin dia ya maka akan semakin bertambah penerimaannya terhadap ilmu. Semakin siap dia menerima ilmu. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu. Barang siapa yang ingin meraih ilmu, maka perindahlah hati batinnya. Ya, maka perindahlah atau hiasi batinnya.
wa yutahhir qalbahu min najasatihi, dan maka hendaknya dia mensucikan hatinya dari segala najis. Ya, maka hendaknya dia mensucikan hatinya dari segala najis, bersihkan jiwanya dan ya sucikan hatinya. Fal ilmu jauharun latifun. Ya, ilmu adalah permata mulia dan lembut. Permata mulia dan lembut. Ya. La yasluhu illa lil qalbi an-nazif. Tidak akan cocok bertempat kecuali pada hati yang bersih. Ilmu syar'i itu suci dari Allah Ta'ala. Ilmu dari Al-Quran dan Sunnah itu suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, suci dan bersih dan mulia. Dan ini tidak akan diberikan kecuali kepada hati yang bersih. Ya, sebagaimana perkataan ya Al-Waqi', gurunya Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, ia mengatakan syakautu Waqi' an su'i hifzi fa arsyadani ila tarki ma'asi. Ya, aku menceritakan kepada Waqi', guruku, ya, akan susahnya aku menghafal lambat, lobet, ya. Maka dia mengajarkanku agar aku meninggalkan maksiatan. Waqala, dia mengatakan al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'tadil asi, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada para pelaku maksiat. Ya, kalau sekedar hanya ilmu pengetahuan banyak yang dapat, tapi cahaya ilmu yang susah didapat. Ya, kalau hanya sekedar ilmu pengetahuan, ya, bahkan orang-orang Khawarij, Mu'tazilah, hafal Quran mereka. Ya, bahkan banyak hafal Quran, bahkan banyak yang mengerti Al-Quran. Tapi nurul ilmi itu yang tidak mereka dapat. Ya, mengikuti cahaya ilmu sehingga ya dia bisa bertakwa kepada Allah dengan ilmu tersebut, itulah yang mereka tidak dapat. Nah, disinilah ya ilmu itu seperti permata ya yang mulia dan lembut, tidak akan cocok bertempat kecuali pada hati yang bersih. Waqala, kemudian wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini. Ya, ilmu kebersihan hati kembali kepada dua hal. Ada dua asal yang mulia. Ahaduhuma, yang pertama adalah sucinya hati dari najis syubhat. Ya, sucinya hati dari najis syubhat. Taharatuhu min najasati asyubhat, yaitu sucinya hati dari najis syubhat. Apa itu syubhat? Yaitu perkara-perkara yang samar. Ya, sebagaimana yang Rasul katakan, innal halal bainun wal haram bainun wa bainahuma umurun mustabihat. Ya, halal itu jelas, haram itu jelas, dan keduanya, di antara keduanya adalah syubhat, kesamaran. Ya, bisa berupa harta yang dimakan, syubhat, sehingga mengotori jiwanya, mengotori hatinya, dan bisa juga perkara-perkara yang syubhat, yang tidak jelas dalilnya, diikuti oleh sebagian kaum muslimin, dalil belum jelas tapi diikuti, ibadah-ibadah yang belum jelas dalilnya tapi diikuti. Kalau kita sebagai seorang muslim, ahlus sunnah, setiap ibadah yang kita lakukan harus jelas apa dalilnya, mana dalilnya, bagaimana para sahabat bersikap dengan ini, harus jelas. Bukan ya main ikut-ikutan orang lain. Maka setiap ibadah yang kita pelajari, yang kita diajarkan oleh dari orang lain, kita harus selektif dalam masalah ini. Ibadah yang orang ajarkan kepada kita, tanyakan, apakah ini ya, apakah Rasul mengetahui ini ibadah?
Apakah Rasul mengerjakannya? Ya, apakah Khulafaur Rasyidin dan para sahabat mengerjakannya? Kalau iya, jalankan. Tapi kalau suatu ibadah yang Rasul gak kerjakan, para sahabat juga tidak kerjakan, ya, maka tidak boleh kita kerjakan ibadah seperti itu. Ya, karena ibadah itu syubhat namanya, tidak jelas dalilnya. Ya, nanti insya Allah pada pelajaran usul fikih nanti akan kita kupas masalah ini. Ya, jika ada waktu, ya, ada apa namanya ibadah-ibadah yang khusus kepada Rasulullah, tidak kepada umat. Ada juga ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasul kepada umat juga. Ada juga ibadah yang Rasul nggak kerjakan tapi Rasul perintahkan kepada umatnya. Nanti pembahasan di usul fikih. Ya. Walhasil adalah, ya, setiap pelajaran ibadah, jenis ibadah atau aktivitas ibadah yang kita diajarkan oleh orang lain, kita harus selektif. Apakah itu ada dalilnya dari Quran dan Sunnah? Apakah ibadah itu dikerjakan oleh para sahabat? Jika iya, kita kerjakan. Kalau tidak, sahabat tidak mengerjakan itu, ya, ada dalilnya tapi sahabat tidak mengerjakan, maka hal itu ya termasuk ketidakjelasan, syubhat. Nah, itu yang harus kita hindarkan, terutama masalah akidah, ya, dan masalah ibadah. Wal akhar yang kedua, taharatuhu min najasati asyahawat, dan ya sucinya hati dari najis syahwat. Ya, syahwat, keinginan hati, keinginan syahwat kita, ya, itu yang kita hindari. Syahwat boleh kita ikuti tentunya, syahwat bukan kita tinggalkan, tapi boleh kita ikuti, tapi ada kadarnya dan ada cara-cara, ada aturan. Karena tidak ada manusia yang tidak bersyahwat. Ya, manusia semuanya bersyahwat. Dan syahwat itu anugerah dari Allah Ta'ala yang harus kita gunakan dengan baik dan benar. Ya, seperti mata, telinga, lisan kita, itu semua adalah pemberian Allah Ta'ala yang harus kita syukuri, tapi harus kita gunakan dengan cara yang benar. Maka syahwat ini, najis syahwat, artinya adalah keinginan-keinginan syahwat kita yang melanggar aturan syariat, itu yang harus kita hindari. Tapi syahwat yang sesuai dengan bahkan atau dibolehkan oleh syariat, maka tidak masalah kita mengerjakannya, tidak masalah kita mengikutinya. Ya, seperti syahwat makan kita, ya, pada waktunya kita makan dengan cara yang benar, kita nafsu makan, itu nggak masalah, dan yang lainnya. Wa idza kunta tastahi min nadhri makhluqin mislik ila wasakhi thawbik, ya, jika engkau malu terhadap pandangan makhluk sepertimu dikarenakan ada suatu kotoran pada pakaianmu, ya, umumnya orang malu ketika mendapatkan kotoran pada pakaiannya, dia malu dilihat oleh orang lain, dia berusaha untuk mengganti pakaiannya atau membersihkan pakaiannya. Maka Syekh mengatakan, fastahyi min nazarillahi ila qalbik, ya, maka hendaknya engkau lebih malu terhadap Allah yang selalu memandang hatimu. Ya, malu kepada orang itu adalah iman. Itu iman, ya. Al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu merupakan bagian cabang dari iman. Tapi yang harus kita merasa malu terutama kepada Allah Ta'ala. Ya. Malu kepada manusia boleh, tapi jangan tinggalkan malu kepada Allah Ta'ala. Karena malu kepada Allah itu lebih utama daripada malu kita kepada, ya, manusia. Maka orang yang merasa malu ketika dilihat oleh orang lain pakaiannya kotor, maka dia harus lebih malu ketika Allah Ta'ala memandang hatinya yang kotor. Wa fihi ihan wal balaya wa dzunub wa khotoya. Ya. Di saat ada kebencian dalam hatinya, kedustaan, dosa dan kesalahan di dalam hatinya. Ya, ketika ada dosa di hati kita, ada kebencian, ada kedustaan, ada kesalahan, maka kita harus merasa malu. Itu adalah noda-noda hati yang
hendaknya kita bersihkan dalam hati kita jika ingin mendapatkan kualitas dan kuantitas ilmu yang baik. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian, tetapi Ia melihat hati dan amal kalian. Ya, pada kebanyakan ibadah Allah tidak melihat fisik dan harta kita, tapi Allah melihat hati, keikhlasan, dan amal kalian, yaitu mutaba'ah. Ya, Allah melihat hati, yaitu niat hati itu, ikhlas atau tidak, baik atau tidak niatnya. Wa amalikum, dan amal-amal kalian, yaitu al-mutaba'ah. Sehingga dua hal ini, ya, niat dan tata cara itu dua hal yang sangat penting, tidak bisa dipisahkan. Ya, setiap ibadah harus ada niat yang benar, dan cara mengerjakan juga harus sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini bukan berarti Allah tidak melihat fisik. Ya, Allah juga kadang melihat fisik. Ya, tapi pada umum ibadah Allah tidak melihat fisik kita. Mau yang ganteng, yang tidak, sama sholatnya. Yang ganteng, yang cantik tidak lebih, ya, diutamakan. Ya, tidak ada nilai lebih sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, yang lainnya tidak ada nilai lebih. Yang tidak ganteng, yang tidak cantik, tidak ada nilai kurang di sana, sama semua. Tapi kadang-kadang Allah juga melihat fisik, ya, karena orang yang memiliki, ya, paras yang lebih baik, maka cobaan dan ujian juga lebih baik, lebih tinggi. Ya, orang yang lebih baik parasnya, lebih baik wajahnya, dia memiliki ujian lebih tinggi dari orang yang tidak seperti itu. Ya. Dan harta juga sama. Ya, Allah juga kadang-kadang melihat harta, karena harta itu ujian. Baik paras yang bagus, paras yang kurang bagus, harta yang sedikit, harta yang banyak, tetap Allah lihat itu sebagai ujian. Ya. Namun pada umumnya ibadah itu bukan sebagai tolak ukur dalam menilai ibadah baik atau buruk dalam penerimaan di sisi Allah Ta'ala, tapi yang menjadi, ya, barometer penerimaan di sisi Allah adalah dua tadi, yaitu qulubikum, hati-hati kalian, wa amalikum, dan amal perbuatan kalian, yaitu niat ikhlas kepada Allah dan tata cara mutaba'ah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tahara qalbahu fihi al-ilmu hal. Siapa yang hatinya bersih, maka ilmu akan betah menetap di dalamnya. Orang semakin bersih hatinya, semakin menetap, betah ilmu, nggak lupa-lupa dia. Ya. Sedikit salah, lupa. Salah, lupa. Dosa, lupa. Itulah, ya. Sehingga dosa itu ibarat seperti apa? Eraser, ya, seperti penghapus. Orang berdosa ada sedikit dihapus ilmu dalam hatinya, karena kotoran masuk, yang kita sebut dengan ron, ya, titik noda-noda pada hati. Itu noda semakin bertumpuk, berarti artinya semakin banyak ilmu yang akan hilang. Apakah dia lupa atau pemahamannya lupa, ya, itu semakin banyak ron tersebut, semakin banyak yang dilupakan ilmu. Wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wahtahal. Dan siapa yang tidak berusaha mengusir kotoran hati, ilmu akan meninggalkannya dan pergi. Ya, semakin ada dosa, titik noda-noda, nuktah, ya, nuktah-nuktah pada hatinya itu, ya, membuat minus-minus pada ilmu di dalam hatinya. Kemudian terakhir, ya,
Qala Sahal bin Abdullah rahimahullah, berkata Sahal bin Abdullah rahimahullah ta'ala, haramun ala qalbin haramun ala qalbin ayadkhulahu an-nur. Ya, haram bagi hati dimasuki cahaya, atau diharamkan bagi hati untuk dimasuki cahaya ilmu padanya. Haramun ala qalbin ayadkhulahu an-nuru. Diharamkan bagi hati untuk dimasuki cahaya ilmu di dalamnya. Wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu azza wa jal. Jika di dalamnya terdapat sesuatu yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, haram bagi hati dimasuki ilmu Quran dan sunnah jika di dalam hati tersebut terdapat apa yang Allah benci, Allah tidak sukai, yaitu berupa dosa-dosa, baik dosa kesyirikan seperti riya dan sum'ah, atau dosa-dosa bid'ah, ya, atau dosa-dosa besar seperti, ya, al-kufru, al-hasadu, dan yang lainnya, ya, maka hati tersebut susah dimasuki ilmu karena ada penyakit-penyakit, karena ada penghuni-penghuni yang bertentangan dengan ilmu. Ya, itulah yang bisa dibacakan pada hari ini. Oleh karena itu, tetap, ya, kita semangat dalam belajar ilmu. Kita akan dibacakan kaidah-kaidah dalam mengagungkan ilmu oleh dosen-dosen asatidah dari Sibawai. Ya, kita tetap ikuti terus daurah ini agar langkah-langkahnya bisa kita jalankan dengan mudah. Ini bisa disampaikan. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.